Halo, selamat malam teman-teman. Nah, malam hari ini yang join langsung banyak ya. Biasanya nunggu 1-2 menit dulu baru pada gabung. Tapi malam hari ini langsung 26 pada tepat waktu malam hari ini. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah baca, sudah lihat di IG juga dan informasi di grup, malam hari ini kita akan sharing tentang ternak akun ala NS. Oke, jadi nanti untuk materi intinya ya, teman-teman akan langsung sharing sama Bos Narko langsung. Nah, jadi kalau yang di grup mungkin lebih sering sharing ke saya, kali ini spesial nih ditemani Bos Narko itu. Backgroundnya mobil sport tuh Bos Narko itu. Sambil nunggu yang lain gabung dulu ya, kita mulai jam 7.10. Mungkin bisa menyapa dulu di kolom komentar dari mana aja ini. Mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa. Background si Ijo udah lama dilipat bos ya. Halo Bos Sipito, halo Bos Dwi dari Bali. Kita menyapa dulu yang dari Bali ada 2 orang ini, ada lagi yang lain, ada yang dari Jogja, ada yang dari Depok, Jawa Barat. Oke, rame ya, dari Kalimantan ada, dari Kediri, dari Riau, dari Karawang. Mungkin kalau teman-teman kemarin ada yang tanya, ada nggak Bos teman-teman dari kota ini? Nah, teman-teman bisa saling sharing nanti chat, karena grup trading bareng NS membernya ada 720 member. Jadi membernya cukup banyak, tentunya tersebar dari Sabang to Merauke. Kadang ada yang kopdar sendiri, ketemu sendiri, sharing sendiri, nggak masalah. Jadi tetap kita juga membagikan apa yang menjadi pembelajaran, apa yang menjadi kita pelajari sebelumnya, itu kita sharing di grup, terutama sering didampingi sama Bos Ade untuk di grup trading bareng NS. Itu ya. Ini yang record udah ada Bos Ade, nanti akan di share ke depan untuk jadi bahan materi di YouTube. Jadi kita beberapa materi, contohnya kayak ternak akun ini nanti akan kita sharing dan record dan kita share di YouTube juga. Jadi bisa ditonton teman-teman. Nggak perlu khawatir. Mungkin Bos Ade bisa bantu yang baru gabung untuk auto mute. Sebenarnya kita itu pengen banget bisa hadir di kota-kota seperti waktu-waktu sebelumnya, cuman kondisi yang tidak memungkinkan. Corona naik lagi, terus PSBB lagi. Tapi kabar baiknya udah ada vaksin keluar. Nah, tentunya kalau udah ada vaksin keluar itu menjadi kabar baik yang semoga bisa segera didistribusikan ke kota-kota. Jadi kalau coronanya udah selesai, kita table talk lagi di kota-kota teman-teman. Jadi mungkin Jakarta, Surabaya nih. Jakarta, Surabaya, Bali yang saya pengen hadiri pertama kali. Semoga bisa di bulan-bulan Februari atau Maret ya. Soalnya kalau kondisinya sekarang gini masih banyak coronanya masih gencar, PSBB-nya kan kita sampai sana juga takutnya nggak bisa table talk, dibatasi waktunya, dibatasi pengunjungnya, dibatasi jamnya, tempatnya juga susah ya kan. Jakarta siap, Jakarta itu sering dulu, mungkin 2019 ya. Kita setiap bulan kalau nggak ke Jakarta, Surabaya. Kayak teman-teman NS di sana juga. Oke, 51 partisipan dan ini udah jam 7:09. Langsung kita mulai aja. Sebelumnya selamat malam, perkenalkan nama saya Narko Santoso, founder dari NS Trade System. Saya didampingi Bos Ade malam hari ini dan beberapa tim NS yang ikut di live Zoom malam hari ini untuk bahas ternak akun ala NS. Bos Ade mungkin bisa bantu share dulu thumbnailnya. Oke, udah kelihatan ya. Jadi
pada hari ini kita akan bahas sesuai judul. Jadi tadi ada yang tanya juga, apa kita mau bahas robot, atau kita mau bahas sistem, atau kita mau bahas teknik. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah ternak akun ala NS. Apa itu, apa aja isinya, apa aja yang akan kita kupas nanti, akan kita bahas pada malam hari ini. Dan teman-teman juga silahkan boleh langsung bertanya dan akan kita jawab ketika sesi tanya jawab berlangsung. Jadi yang mau tanya silahkan tinggal pertanyaannya di kolom komentar aja. Nanti akan kita bahas ketika sesi tanya jawab yang ada di setiap jeda slide. Seperti itu ya. Ini ada yang bilang nggak ada suaranya. Tolong dibantu nih. Yang lain ada suaranya kan? Kedengeran jelas atau tidak? Jelas ya. Mungkin yang nggak ada suaranya, bos ada solusi. Oke, kita lanjut. Kita ke slide yang pertama, ternak akun ala NS. Apa sih itu ternak akun ala NS? Oke, kita ternak akun ala NS. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Apa sih itu ternak akun? Namanya ternak akun. Ternak akun itu tentunya kita mempunyai lebih dari satu akun yang kita kelola. Jadi kalau kita yang sebelum-sebelumnya, mungkin kalau teman-teman trading itu bikin account, deposit, lalu trading. Ini yang case awal-awal mungkin ngalami floating atau profit dulu, habis itu floating, akhirnya margin call. Nah, pasti banyak yang senyum-senyum ini. Pasti teman-teman banyak yang mengalami hal-hal seperti yang tadi saya ceritakan. Pasti jalan ceritanya awal-awal hampir semuanya 80, 90, 95% seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Deposit lagi, trading lagi, kemungkinan MC lagi, dan repeat seterusnya. Ini case yang trading sendiri. Ada juga yang invest ke orang. Jadi ditawari investasi dengan mungkin profit sekian, akhirnya tergiur dan join. Full slide ya. Oke, ini ya jelas ya. Udah jelas? Jadi yang ditawari investasi tadi sampai situ ya, tawari investasi, akhirnya join, terus kalau profit biasanya nambah akun lagi, ada yang modelnya seperti itu juga. Kalau loss ya udah mengalami kerugian. Paham kan yang saya maksud? Itu yang terjadi pada banyak orang. Terus apa yang membedakan ternak akun dengan hal-hal yang tadi teman-teman lakukan? Itu akan banyak manfaat ketika konsep ini dikerjakan, dijalankan dengan benar, dengan tepat. Jadi bisa saja metode ini akan meleset ketika teman-teman tidak bisa menjalankan metode ini dengan benar, dengan disiplin, dengan rule yang harus teman-teman taati. Tentunya rule itu ya sebetulnya teman-teman bikin sendiri. Nanti akan kita jelaskan gimana caranya teman-teman bisa bikin rule untuk bisa melakukan ternak akun dengan baik dan benar. Mungkin teman-teman lihat di gambar, ini ada bagan. Ini ada bagan, di mana ini adalah seorang trader yang, ini gambar orang nih ya. Mungkin kalau yang cewek, ini gambarnya cewek, ini kita buat sampel, misalkan ini saya kasih gambar cowok. Oke, jadi orang ini adalah seorang trader. Dia memiliki uang yang ingin dikelola di trading. Jadi dia memiliki uang yang ingin dikelola trading. Tentunya adalah sebaiknya uang dingin. Jadi saya bilang dulu dari awal, kita kalau mau trading itu penuh dengan resiko, apalagi buat yang baru mulai trading, kalau tidak mengalokasikan dana dengan benar, itu akan menjadi bumerang atau akan menjadi bom waktu juga. Seperti itu. Nah, si orang tadi ini punya uang, mau dikelola di dalam trading, di dalam akun.
metode yang pertama tadi yang saya jelaskan sebelumnya adalah dia deposit di satu akun. Dan yang seperti yang tadi saya jelaskan, resikonya seperti apa, sudah saya jelaskan. Ketika dia mengalami kerugian, ya maka dia akan mengulangi deposit lagi. Sedangkan di sini, di gambar, bisa teman-teman lihat, dia mempunyai beberapa pilihan. Sebetulnya ini sudah ada di websitenya NS sejak lama. Anda pengen trading manual, atau pengen trading otomatis, itu udah ada di situ. Cuman kadang kita masih terpaku untuk memilih salah satu, yaitu karena kita belum mengenal konsep ternak akun atau diversifikasi resiko seperti itu. Ada trading manual, ini pilihan ya. Ada trading manual, ada trading otomatis, dan kita mungkin abaikan dulu project yang lain. Jadi konsepnya ini. Di sini kita nggak iklan, abaikan iklannya, abaikan simbolnya seperti ini. Ini kan sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Jadi teman-teman jangan terpaku hanya dengan Unspro atau Aurum atau dengan NS Crypto Mining. Itu abaikan dulu. Tapi saya mau kasih contoh untuk teman-teman cara bekerjanya ternak akun seperti apa. Mungkin kalau teman-teman tadi pilih salah satu, oke lah, itu untuk yang kemarin-kemarin belum mendengarkan apa yang kita jelaskan. Tapi di grup trading bareng NS kita sering jelaskan teman-teman seperti ini. Kenapa nggak kita ambil semuanya? Kenapa nggak kita kerjakan semuanya? Kenapa nggak kita hanya cuma punya satu akun aja, akun manual misalkan? Atau karena sudah frustasi loss di manual trade, kita cuma punya akun robot, akun EA. Jadi pilih salah satu. Itu pertanyaannya kan. Nah di sini trading manual pun bisa kita pecah. Ada yang manual di forex, alias mata uang, currency, ya. Jadi ada mata uang kan Euro USD, Pound Sterling USD, USD JPY, dan mata uang yang lain. Terus ada yang komoditi, emas, silver. Apalagi mungkin teman-teman mau nambahi komoditas yang lain yang mungkin teman-teman pernah tradingkan juga di kolom komentar. Tapi yang biasanya paling disukai orang adalah emas, silver tadi. Itu bisa kita campur, bisa kita pisah. Loh, gimana kok dipisah? Selama ini saya mengamati banyak trader. Jadi ini berdasarkan data, cuman tidak saya rangkum, tapi berdasarkan pengamatan saya. S&P 500 itu indeks posisi. Jadi ada indeks, ada Dow Jones, ada Hang Seng, dan ada indeks-indeks yang lainnya. Nah, kembali ke yang trading manual. Saya mengamati beberapa case. Ini mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa, saya nggak tahu. Dia trading di currency, hasilnya bagus. Misalkan di Euro USD, Pound Sterling, atau mata uang yang lainnya, hasilnya bagus. Tapi di satu momen, ketika dia trading gold, dia entry di pair gold, XAU USD, gold, XUL, XAU, atau sebutan lainnya, dia mengalami kerugian. Bahkan kerugiannya bisa sampai menghabiskan keuntungan yang dia dapatkan selama trading currency. Akhirnya portofolionya rusak, dan dia kadang ada yang kena di mental, psikologi terganggu, akhirnya tradingnya jadi kacau semua. Itu contoh resiko ya. Kenapa nggak dipisah akun untuk manual sendiri, akun manual untuk mata uang sendiri, akun manual untuk komoditas sendiri. Jadi kita bisa mengukur tuh nanti mana yang bertumbuh, mana yang tidak bertumbuh. At least misalkan akun gold kita, akun yang khusus trading komoditas tadi tidak bertumbuh, kemungkinan kita tidak bisa atau belum bisa mengendalikan emosi dan psikologi kita ketika kita trading di pair gold. Seperti itu contohnya. Terus ada juga trading otomatis. Misalkan kita di satu sisi punya akun trading manual, entah itu 2 akun atau 1 akun jadi 1. Terus kita juga punya akun trading otomatis. Entah itu juga bisa pakai Unspro aja, atau kita punya Unspro, kita punya Aurum Project, atau nanti mungkin EA yang lain.
yang teman-teman gunakan untuk mengelola aset teman-teman yang di trading. Dan ada project-project lain yang masih berhubungan dengan dunia trading. Kalau crypto mining ini emang nggak trading sih, tapi masih mirip-mirip karena cryptocurrency, jadi mata uang digital. Itu salah satu project yang NS kembangkan. Seperti itu. Oke, jadi ternak akun tadi poinnya apa? Poin yang pertama bisa teman-teman lihat adalah berhubungan kuat dengan money management. Jadi ini berhubungan kuat, fokus utamanya adalah di money management. Adalah kegiatan untuk membagi dana bagi uang kita ke dalam beberapa akun trading yang memiliki sistem trading yang berbeda antara akun satu dengan akun yang lainnya. Sampai sini mungkin teman-teman masih bisa nangkep ya. Jadi kegiatan untuk membagi dana ke dalam beberapa akun trading yang memiliki sistem trading yang berbeda. Poin pertamanya adalah money management, membagi dana, dan sistem trading yang berbeda. Kalau kita ternak akun, kita punya akun 2, 3, 4, atau 5, sistem tradingnya sama, settingannya sama, ya itu sama aja. Sama aja resikonya. Satu akun kena resiko, akun yang lain kena resiko juga. Contoh nih, misal, Aurum Project adalah project copy trade yang dikeluarkan oleh NS. Terus teman-teman ikut project itu, tapi deposit di 5 akun teman-teman, 5 akun yang namanya sama misalkan, atau 2 akun lah. Depositnya sama, settingannya sama, yang di copy gold sama semua, open bareng, close bareng. Ya ini resikonya akan sama aja ketika teman-teman pisah 2 akun atau jadi 1 akun. Nah, ini bukan ternak akun yang betul. Ternak akun yang betul, teman-teman ya akan pisahkan 2 dana ini, pisahkan jadi 2 akun, dan sistemnya berbeda. Jadi ketika yang satu itu trading gold misalkan, yang satunya misalkan open pun nggak di harga yang sama, atau lotnya mungkin berbeda, atau mungkin yang satu buy, satu sell, tapi bukan reverse trading ya, bukan trading kebalikan arah ya, berbeda, tapi sistemnya berbeda. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Pertanyaan duluan. Silahkan yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Ini cukup banyak, ada 76 partisipan pada malam hari ini. Banyak yang baru join juga ini Bos Narko. Oh oke. Banyak yang baru pertama kali gabung ya. Jadi kita telat join. Oh telat join. Iya. Jadi kita sering banget adain webinar seperti ini. Lebih sering dibawain oleh Bos Ade untuk membahas tentang analisa teknikal, fundamental, mindset trading, tips dan trik. Kebetulan konsep-konsep atau untuk sistem-sistem yang kita launching sering saya yang bawakan. Jadi kalau misalkan teman-teman besok ikut webinar yang muncul seringnya Bos Ade, harap maklum. Kita bagi tugas di sini. Oke, lanjutan. Tujuannya apa? Jadi tujuan ternak akun itu apa? Tadi pertama, membagi resiko. Satu akun loss atau sedang floating, akun lainnya bisa membantu untuk recovery. Nah, maksudnya gimana ini? Misalkan, tadi kita punya 3 akun, misalkan trading manual, Earns Pro, robot trading, dan copy trade. Misalkan ketika trading manual kita mengalami floating, atau kita mengalami loss, atau resiko terburuknya misalkan kita trading manual MC. Akun yang lain, dana kita yang lain, yang kita putarkan di akun yang lain, itu akan mengcover kerugian ini. Jadi nggak semuanya rugi kan. Beda kalau kita trading manual aja. Sekali loss ya habis semua. Tapi kalau kita ada trading manual, kita ada robot, kita ada copy trade, profit dari kedua akun ini akan bisa membantu menutup kerugian yang ada di akun sini. Itu yang pertama. Kedua, menjaga psikologi.
membagi konsentrasi tidak hanya di satu akun, menghindari loss control dan greedy. Nah, ini juga berdasarkan riset dan pengamatan. Ketika kita punya satu akun trading manual, apa yang terjadi? Ketika kita pertama-tama kali mungkin belajar trading, kita akan menghabiskan banyak waktu di depan chart. Kita akan menghabiskan banyak waktu di depan smartphone kita atau di depan laptop kita. Berjam-jam analisa, menunggu entry, kadang juga nggak sabaran, dilihatin terus tuh udah entry. Misalkan kita udah entry masih floating minus, kita udah nggak tahan, kita pengen pencet-pencet terus. Nah, itu contoh belum bisa kontrol psikologi. Dan konsep ternak akun ini akan memecah konsentrasi kita tidak hanya di akun satu tadi. Kalau kita punya beberapa akun, kita kadang masih floating di akun yang pertama. Akun A ya, kita sebut trading manual di akun A. Udah, kita pantau yang masih floating tadi, kita pantau di akun B. Kita pantau di akun yang pakai robot misalkan. Oh, masih floating juga atau udah ada profit kecil-kecilan. Itu akan lebih menenangkan diri kita daripada fokus di satu titik yang kadang kita overthink terhadap itu, seni menciptakan masalah yang sebetulnya tidak ada. Namanya trading floating yaitu normal, sabar dulu, belum kena SL, belum kena TP ya wait and see, jangan terburu-buru. Kalau kita memecah resiko tadi, kita nggak akan loss control, tentunya kita akan pantau akun kita yang lain. Nanti masih ada project yang lain, Aurum project kita pantau yang lain. Atau mungkin misalkan EA-nya Unspro punya 5 akun, ya udah pantau akun yang lain-lainnya lagi. Itu kan jauh lebih menenangkan. Loh, kok akun Unspro sampai 5 akun? Nanti saya jelaskan lagi. Mungkin teman-teman yang punya Unspro, satu orang lebih dari satu akun, bisa tulis di kolom komentar. Jadi biar teman-teman yang lain nggak dikira saya hoax, karena saya udah mengajarkan metode ternak akun ini lama di grup trading bareng NS, di grup forum Unspro, dan baru kali ini kita share keluar agar bisa mengedukasi yang lain-lainnya. Oke, itu ya. Yang ketiga, membangun portofolio. Nah, membangun portofolio ini itu sebetulnya di luar pengelolaan akun trading, tapi ini nilai plusnya. Kenapa saya bilang nilai plus? Karena ini yang kita kerjakan selama ini. Apa yang NS kerjakan selama ini sehingga bisa berkembang sampai di hari ini. Membernya yang tahun lalu, mungkin di 2019 akhir atau awal tahun itu masih 200-an orang. Di akhir tahun itu tembus 700 member. Dan di bulan ini udah 720-an. Belum yang forum Unspro ada 250 member. Kisaran itu. Belum yang Aurum Project kita baru launching aja udah 51 member di bulan ini. Oke, kita bahas kembali yang tadi. Membangun portofolio. Kalau kita punya satu akun trading, ketika kita menghadapi resiko, dan misalkan nih terjadi resiko terburuk, entah itu kerugian, loss, atau MC, maka portofolio kita rusak. Tapi kalau kita mempunyai beberapa akun, kadang emang ada akun yang akan terfilter, mungkin sistem yang kita gunakan tidak sesuai dengan kondisi market pada saat itu. Akhirnya mengalami kerugian, akhirnya loss sebagian dananya. Kalau kita mempunyai risk management yang ketat, kita akan bisa cut loss atau pakai stop loss, nggak akan MC seperti itu ya. Tapi kalau kita nggak ada risk management yang jelas, ya loss-nya bisa, loss terburuknya adalah mengalami margin call atau stop out atau modalnya habis gitu ya. Nah, ketika satu portofolio tumbang, portofolio yang lain akan bertahan. Ya, portofolio yang lain akan bertahan, dan ketika portofolio itu bertahan, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, modal kita misalkan di portofolio itu misalkan $500 atau $1.000 atau $200, modal yang kecil itu, saya bilang kecil karena itu modal paling menghasilkan keuntungan yang cukup untuk kita makan, cukup untuk kita hidup, tapi untuk menjadi lifestyle seorang trader yang bisa kesana kemari itu masih kurang. Kalau sampai high risk itu beresiko, tapi tadi fokusnya kita bangun portofolio ya. Ketika portofolio itu bertumbuh, portofolio ini bisa menghasilkan uang lebih untuk kita. Modal $500 atau $1.000 di satu akun ini,
yang kalau trading profitnya itu sebulan 5%, 10%, misalkan kalau $1.000 kita bicara 1.000. Berarti kalau di bawah 1.000 tentu lebih kecil. $1.000 profit 5%, 10%, berarti sebulan profit $50, $100. Kalau dikonvert ke rupiah, profit 750 ribuan sampai 1.500.000-an. Setuju? Profit segitu masih di bawah UMR di sebagian kota. Saya nggak tahu kota yang mungkin UMR-nya di atas itu hanya di atas UMR, tapi saya tahu angka segitu masih kadang di bawah UMR. Mungkin profit 20% bisa dapetin 3 jutaan. Oke lah, buat makan, buat jajan, beli kopi, buat beli rokok, masih nutup, masih ada sisa. Mungkin buat dapur ngebul masih ada sisa. Tapi di NS kita kerjain dari dulu, yang kita bilang, kita kerjakan dari dulu. Di NS kita bangun portofolio kecil-kecilan, tapi bertumbuh berbulan-bulan. Contoh portofolio yang ada di NS yang punya member juga, setup yang favorit, yang bertumbuh dari awal tahun hingga akhir tahun, itu bertumbuh 200%, berarti sebulan kan kisaran 20% ya, sebulan kisaran 20%, setahun 200%, itu bisa membuat orang tertarik dan akhirnya ingin menghasilkan seperti kita. Entah kita nanti bisa kelola dana atau funding, entah kita bisa menjadi reseller sebuah produk, entah bisa juga bagi hasil. Intinya portofolio kita tadi bisa membuat orang untuk, oh saya juga ingin seperti itu. Kalau kita portofolionya trading manual, ya orang mau belajar, nggak ada salahnya ketika kita mendapatkan nilai dari waktu yang kita luangkan untuk mengajari seseorang, membagikan ilmu. Itu nggak salah. Mau ilmu itu diberikan secara gratis atau berbayar pun itu nggak salah. Tergantung kita sukanya seperti apa. Kita mau berbisnis ya berbisnis, kita mau bersedekah ya bersedekah, bersedekah ilmu juga bisa. Nggak semuanya harus soal materi. Nah, paham ya sampai ini ya? Itu tujuan dari ternak akun. Mungkin ada yang mau menambahkan lainnya, siapa tahu kepikiran ide apa, sampai kita baca di kolom komentar. Nah, ini ada yang naik dulu. So, saya mau nanya, kalau nambah satu akun lagi buat gold atau silver, EA-nya beli lagi 3,5 juta atau ada harga khusus? Jadi harga EA baru itu 3,5 juta, itu udah kita kasih free VPS 6 bulan. Tapi kalau beli untuk akun tambahan, itu cukup bayar biaya administrasi. Yang berlaku sekarang biaya administrasinya itu 700.000. Jika balance teman-teman di atas 1.000, salah satu balance akun di atas $1.000, maka cukup bayar biaya administrasi 700.000. Tapi kalau balance-nya di bawah $1.000, maka harga EA-nya itu cukup bayar 50%-nya aja. Kalau harga EA-nya aja nggak pakai VPS itu 3 juta. Jadi bayar untuk akun berikutnya itu 1,5 juta. Untuk yang berikutnya, ini pertanyaan lagi. Mau tanya untuk akun EA Pro, maksudnya EA Pro ya, apakah ada yang pernah kena MC karena baik kesalahan dari pengguna atau dari tim NS? Jadi saya jelasin dulu. EA Pro dilengkapi dengan fitur yang kita sebut anti-MC atau batasan risk maksimum balance yang ada di akun. Defaultnya, jadi default itu ketika teman-teman install EA langsung dipasang di chart, itu ada settingan defaultnya. Settingan defaultnya fitur tersebut aktif. Jadi teman-teman install EA nggak ada ceritanya teman-teman tiba-tiba MC. Karena fitur batasan resiko tersebut itu aktif. Kalau teman-teman yang lain ada yang melakukan optimasi, bahkan menonaktifkan fitur tersebut dan mengalami MC karena optimasi yang berlebihan, tentu case itu pernah terjadi. Nah, makanya kita selalu edukasi berulang kali. Ketika teman-teman mau melakukan optimasi, ada opsi menambah balance agar fitur risk maksimum itu nggak perlu dinonaktifkan, atau ketika mau menonaktifkan fitur tersebut, teman-teman harus siap dengan injek dana. Jadi kalau ke floating besar,
harus siap dana injekan. Dan itu ada yang melakukan juga. Mungkin beliau ada di grup ini, Bos Ivan dari Solo juga. Dia suka dengan metode injek dana. Jadi kalau floating ya dia akan tambah dana untuk menahan floating. Ketika floating sudah reda, dia akan tarik kembali dananya. Itu ada di grup ini. Ada di grup trading bareng NS, dan saya kurang tahu dia ikut nggak di webinar pada malam hari ini. Jadi fitur batasan risiko tadi, risk maksimum tadi, ada baiknya tetap menyala. Atau itu juga bisa diubah-ubah. Misalkan mau 50% itu defaultnya, mau 40% batasan risikonya, atau 60%, 70%, atau 30%. Tentunya dengan pertimbangan yang matang-matang ya. Jadi nggak asal berubah aja. Nah, ini ada pertanyaan. Ternak akun itu berarti di akun kedua itu beda pair ya, Pak? Kita kan settingannya sama. Misalkan ini pakai EA ya, biar sistemnya mirip. Misalkan sama-sama pakai EA, Pro misalkan. Settingannya sama persis, tapi beda pair. Otomatis kan opennya udah berbeda. Kondisi floatingnya, kondisi range pergerakan marketnya, itu tentu udah berbeda. Nah, itu udah yang namanya resikonya nggak sama. Jadi yang satu bisa floating, yang satu mungkin sideways. Nah, itu juga sudah bisa disebut sebagai ternak akun. Jadi terjawab ya. Untuk saham, ini ada pertanyaan dari Bos Anthony Simon. Bosnya tidak ada investasi saham ya. Untuk saat ini kita belum merambah ke saham. Karena untuk forex sendiri masih luas, kita masih banyak kembangin sistem di sini. Kedepannya kita ingin untuk bisa terjun di dunia saham juga. Cuman kayak case-case beberapa waktu ini ada pom-pom saham dan lain sebagainya, kita juga pelajari. Karena itu dilindungi hukum, kita juga harus tetap berhati-hati. Bahkan kayak influencer menyarankan saham pun juga berisiko ya. Jadi masih kita pelajari dulu biar tidak salah langkah. Nah, kalau copy trade Aurum Project, ini ada dari Bos Dennis yang bertanya, kita nggak perlu trading secara manual lagi ya? Ya, kalau Aurum Project namanya copy trade, kita nggak perlu trading manual dan kita nggak perlu bahu-bahu setup karena mengcopy dari akun yang dikelola tim NS. Seperti itu. Nah, ini ada dari pertanyaan dari Bos Juan, Unspro masih bisa trading manual? Nah, Unspro ini kan robot, sedangkan trading manual ini kan sistem yang berbeda. Ini kalau dicampur juga beresiko. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi untuk pertanyaan ini kita keep karena akan kita bahas di slide berikutnya. Ini saya ada 2 akun di EA, ini dari Bos Bayu. Saya ada 2 akun di EA dengan settingan, satu settingan low risk dan satu settingan medium risk. Nah, gini termasuk ternak akun kan Bosnya? Betul. Jadi membedakan settingan, ya satu medium risk, ya satu low risk. Mungkin kalau nanti ada lagi yang high risk atau mungkin yang konservatif, itu juga termasuk ternak akun karena kita membedakan resiko tidak di satu tempat. Beda kalau kita punya satu akun aja terus kita settingnya medium risk atau high risk karena kita ngejar profit. Sekali kena resiko maksimum misalkan cut loss, ya udah kita harus recovery dulu. Sedangkan nggak ada akun-akun lain yang mengcover seperti itu. Nih Bos Henry Prastyo, di satu broker yang sama pakai 2A di 2 akun, di VPS gimana cara setnya? Oh ini pertanyaan nih. Untuk XM, jadi kita jawabnya untuk XM karena kita menggunakan broker XM, pribadi juga pengguna broker XM. Satu nama itu bisa meng-create sampai 7 akun. Jadi satu nama kita daftar, register, verifikasi, itu kita bisa bikin akun tambahan sampai 7 akun. Jadi kalau kita punya 2 atau 3 akun, nggak masalah, kita beda-bedain. Terus soal VPS gimana cara setnya? VPS itu kan virtual private server. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu VPS itu apa. VPS itu virtual private server, itu seperti komputer. Bedanya dia berbentuk server, berlokasi di tempat yang jauh, biasanya Eropa yang kita sewa, atau juga bisa berlokasi di Asia atau di US, tergantung kita mau pilih lokasi VPS-nya di mana. Pilihlah lokasi yang dekat dengan server broker, karena akan mempercepat latensi atau mengirim data antara server VPS dengan server brokernya. Itu tips untuk menggunakan VPS ya. Nah, VPS itu bisa mau kita pakai yang RAM-nya berapa giga, 1 giga, 2 giga, 4 giga, 8 giga, 16 giga.
Misalkan kita pakai VPS 1 giga, kita pasang 1 EA, kita pasang 1 EA lagi, jadi total 2 EA running di dalam 1 VPS. Kita buka task manajernya di bawah di bagian Windows itu klik kanan task manager, kita buka, kita pantau CPU usage-nya sama RAM-nya. Kalau dia masih under 80%, masih di bawah 80%, maka masih oke, masih bisa running dengan baik. Tapi kalau udah di atas 80% stabilnya, jadi dia stabilnya di 80%, bahkan lebih tinggi sampai 100%, disarankan mending akunnya dipisah VPS lain. Karena kalau penuh terus, full terus penggunaan CPU atau RAM-nya, sewaktu-waktu bisa menyebabkan VPS itu menjadi lemot, nge-lag, bahkan restart. Kalau restart, kadang case-nya itu bisa membuat Meta 4 tidak terreload atau tidak terload ulang dengan sempurna. Bahkan settingannya kadang terreset. Nah, itu case yang sering kita hadapi. Seperti itu ya untuk VPS. Nah, ini ada Karawang UMR aja 4,8. Nah, maka dari itu untuk bisa menghasilkan profit yang bisa mengcover income kita, pilihannya kalau kita nggak perbesar modal kita, tentu resikonya juga mengikuti ya, persentase, kita bicara persentase. Kalau kita nggak perbesar modal, ya kita bangun portofolio untuk bisa ibaratnya mendapatkan income dari, bukan cuma dari tradingnya, tapi dari bisnisnya. Ini yang boleh diulang, masa diulang dari awal. Nanti yang ketinggalan awal-awal silahkan nonton di YouTube. Nanti kita akan upload di YouTube. Ya tadi VPS apa itu udah saya jelasin. Untuk yang Order Earns Pro itu free VPS-nya 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan perpanjang lagi, biayanya sekitar 755.000 per 6 bulan atau 1.360.000 per tahun. Jadi kalau per tahun lebih murah. Nah, ini ada minta dibuatkan tabel dari masing-masing fitur ternak akun. Jika pertama gimana, kedua, dan seterusnya. Itu kembali ke teman-teman ya. Jadi itu kembali ke teman-teman. Kemampuan teman-teman sendiri itu hanya teman-teman yang bisa ukur. Kalau bingung tapi punya, misalkan nih, saya punya balance sekian, punya $10.000. Enaknya di ternak akun seperti apa? Itu silahkan konsultasikan ke saya atau tim NS. Kita akan memberikan arahan, kita akan bantu memberikan rekomendasi. Jadi kita akan memberikan sifatnya rekomendasi untuk teman-teman bisa, oh saya mau seperti ini aja, saya trading manual karena baru belajar modalnya kecil aja. Robot yang sistemnya udah running, tinggal deposit dan running, akan saya berikan porsi yang lebih besar. Nah contohnya seperti itu, tapi kan teman-teman sendiri yang tahu seperti apa pembagian risiko dan kemampuan teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Lina. Apa alasan untuk memakai EA Earns Pro dengan beberapa akun? Apa karena sistem yang dipakai akan berbeda? Lalu apakah manual trade akan ada tuntunan serupa signal atau benar-benar dilepas begitu saja? Oh, ini pertanyaan dari yang belum bergabung. Saya rasa yang belum gabung di grup trading bareng NS ya. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Yang sudah di dalam grup trading bareng NS, apa aja yang sudah didapat? Teman-teman bisa bantu jawab. Signal, edukasi, webinar, support 24 jam dari Bos Ade juga pasti teman-teman udah rasain juga. Silakan bantu jawab aja. Jadi biar yang menjawab member yang sudah bergabung. Untuk yang grup trading bareng NS yang manual trade. Tapi untuk yang EA Earns Pro kembali yang tadi, untuk memakai EA Earns Pro dengan beberapa akun, sifatnya kita membagi resiko tidak di satu akun. Ini untuk yang punya dana lebih daripada di satu akun, mending dipecah. Contoh punya $3.000, daripada di satu akun, mending punya 2 akun atau 3 akun, 1.500-an atau 1.000. Jadi ketika satu akun ini floating, akun yang lain akan mengcover. Tentu dengan settingan bisa dibedakan, pair bisa dibedakan, atau trigger juga bisa dibedakan. Trigger itu acuan OP pertama kali. Jadi di EA Earns Pro sendiri ada 5 trigger. Hasil banding dari tim NS ke XM terkait batasan OP 200. Hasilnya kurang memuaskan karena hanya dinaikkan 10 OP dan itu pun 10 dibatasi waktu hanya untuk beberapa lama gitu. Jadi kurang maksimal untuk batasan 200 ini. Jadi kayak itu aturan udah baku dari sananya. Oke, ini
minta dijelaskan tentang project-project, mungkin akan kita jelasin di akhir aja. Ini ada pertanyaan dari Bos Adrian. Apakah misal di akun pertama pakai 8 pair, lalu kita lakukan ternak akun dan membagi tiap akun menjadi 4 pair. Jadi yang 8 pair dibagi menjadi 4 pair. Apakah berarti kita bisa naikkan lotnya atau tetap sesuai modal? Tetap sesuai modal. Kalau 8 pair dibagi 4 pair, tapi modalnya dari yang 8 pair tadi dipecah jadi 4, ya lotnya malah justru harus disesuaikan di setiap modal, malah dikecilin kan? Atau misalkan 8 pair ini pakai 8 lot, misalkan kita pakai lot gede ya, 8 lot mikro. Kalau dibagi menjadi 4 akun, melakukan ternak akun dan bagi tiap akun menjadi 4 pair. Nah ini mau dibagi berapa akun dulu? Misalnya dibagi 2 akun, berarti 4 pair. Ya ini pakainya 4 lot mikro, ini juga 4 lot mikro. Nggak bisa kita tetap 8, itu sama saja resikonya ditinggikan. Tapi sebetulnya konsep membagi menjadi 2 akun ini dengan pair yang berbeda itu sudah masuk di konsep ternak akun. Nah, maksud saya 2 akun tadi pairnya sama-sama 1000. Sebelumnya 1000 di 8 pair, lalu 1000 lagi, tapi ini jadi 4 pair, ini jadi 4 pair. Berarti lotnya bisa teman-teman sesuaikan, bisa proses sesuaikan. Intinya tetap menyesuaikan lot dengan modal. Dan di NSPro kita ada patokan gunakan 0,01 lot mikro untuk setiap 100 balance. Setiap balance $100. Jadi kalau balance-nya 1000, berarti 0,1 maksimal lot yang bisa dibuka di awal. Kalau 4 akun berarti 0,1 dibagi 4, jadi 0,02. Jadi kita bisa pakai 0,02, lebih aman, atau 0,03, masih oke. Karena kita bagi di 4 akun. Untuk restart VPS apakah dilakukan oleh tim NS atau oleh sistem? Restart VPS dilakukan oleh sistem secara otomatis dan oleh provider penyedia VPS-nya. Jadi bukan tim NS yang melakukan restart VPS. Dan kalau terjadi restart, tim kita kan ada SOP untuk pantau VPS. Jika terjadi restart, kita akan menginfokan ke user atau ke pemilik VPS tersebut. Untuk pemula, apakah aman sudah ikut ternak akun atau lebih baik mendalami materi-materi yang diajarkan terlebih dahulu? Sesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Kalau teman-teman pengen belajar dulu, pengen mengetahui apa itu trading, ya bisa belajar dulu. Tapi kalau teman-teman saya ingin langsung mengelola dana saya ada dana sekian, saya sambil belajar manual, saya juga pengen merasakan passive income misalkan dari robot atau merasakan rebahan dapat dolar, ya dipisah aja langsung, nggak masalah, karena sistemnya udah jelas, sistemnya udah running, ada portofolionya. Beda kalau teman-teman trading manual langsung dipisah-pisah sendiri, malah kacau. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Caranya gimana, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan ternak akun? Pertama, memiliki sistem trading yang teruji. Sistem yang sudah di backtest atau di forward test. Jadi, kalau kita mau ternak akun, tentu kita punya sistem yang sudah teruji untuk setiap akun yang kita kelola. Jangan kita punya satu akun, kita kasih sistem yang kita sendiri belum tahu kapasitasnya, kualitasnya seperti apa, terus tiba-tiba kita bikin akun lagi dengan sistem yang kita masih ngawur-ngawuran gitu, misalkan kita asal-asalan. Yang terjadi semua akun akan hancur, semua akun akan berantakan. Paham ya? Jadi sistemnya harus jelas. Kalau di NS tadi kita tawarin misalkan yang satu Aurum, yang satu OnSpro, itu kan sistemnya udah jelas, ada portofolionya, udah di backtest bertahun-tahun dan di forward test sudah setahun lebih. Portofolio yang bertumbuh juga udah ratusan. Tentunya itu udah lebih jelas kan. Oke, saya mau pakai sistem ini untuk kelola dana saya di akun yang A. Akun yang B, saya mau belajar trading manual atau saya memang udah bisa trading manual. Akun yang C, mungkin dengan OnSpro lagi pair yang berbeda atau dengan settingan yang berbeda. Akun yang B dan akun yang seterusnya dengan sistem-sistem yang berbeda yang udah ada. Entah itu sistem yang dari NS ataupun dari luar, no problem. Intinya
konsepnya adalah memiliki sistem yang sudah teruji untuk mengelola akun atau mengelola dana di akun kita. Yang kedua, memiliki tidak hanya satu sistem trade. Nah, ini yang tadi ya saya maksud. Settingannya berbeda atau sistemnya berbeda untuk hasil dan resiko yang berbeda pula. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kalau sistemnya sama semua, settingannya sama semua ya sama aja. Ketiga, memiliki dana ekstra. Nah, tidak hanya satu akun yang harus didanai. Maksudnya adalah kalau cuma punya $100 atau $200, kita mau pecah-pecah, yang ada cost-nya malah lebih tinggi. Biaya VPS-nya nggak nutup. Biaya untuk mungkin beli project-nya atau beli sistem yang teman-teman mau gunakan itu nggak akan tertutup dengan cepat. Ya kalau dana kita terbatas, ya kita fokus dulu di satu. Jangan memaksakan untuk melakukan metode ternak akun. Nah, ini yang kadang salah. Dananya terbatas, tapi dia punya banyak akun, entah itu akun mikro atau akun sen, alhasil nggak bertumbuh. Alhasil akun-akunnya malah tidak cost efektif, biayanya terlalu berlebihan. Gitu ya, paham ya. Berikutnya, tujuan jelas, sabar dan disiplin. Kita membutuhkan tujuan yang jelas, kesabaran yang tinggi, dan disiplin rule. Maksudnya gimana? Ada akun A, akun trading manual. Kita ulang-ulang terus. Ada akun trading manual, ada akun robot. Nah, ini juga kesalahan. Banyak yang gagal untuk ikut entry secara manual di akun robot. Buat apa teman-teman ngakuin kayak gitu? Yang ada portofolionya jadi nggak murni. Sistemnya jadi kecampur. Apalagi yang trading manual di akun robot, itu lotnya gedenya bukan main. Yang di robot pakai 0,01, 0,1, 0,05, tiba-tiba open pakai manual trading, pairnya gold, mungkin lihat peluang 1,5 lot, 2 lot, 3 lot, bahkan yang 5 lot. Itu ngawur Bung, itu beneran parah sih. Itu yang namanya tidak bisa kontrol, itu yang namanya tidak disiplin. Jadi udah ada sistem yang berjalan, kenapa kita masih ganggu? Kenapa kita harus ikut campur merubah-rubah seperti itu? Nah, itu mungkin terjadi pada teman-teman yang sebelum-sebelumnya tidak mengerti konsep ternak akun. Mungkin akunnya cuma satu itu, atau nggak tahu kalau bisa lebih dari satu akun. Jadi tidak disalahkan juga, karena belum atau minimnya informasi yang didapat. Tapi setelah saya jelaskan ini, saya harap hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Contoh nih, kita pakai robot, kita pakai expert advisor, kita jalan di satu akun dengan settingan untuk ketahanan modal sekian $1.000 atau sekian $100 atau $200. Tiba-tiba kita entry dengan manual lot segede itu, floating ya kalau profit, kalau rugi. Kalau rugi yang terjadi ketahanannya akan sangat-sangat berpengaruh, menjadi tipis. Akhirnya apa? Nggak bisa modal yang di situ menahan floating yang untuk robot. Akhirnya cut loss atau MC tadi. Jadi jangan mencampur sistem di satu akun. Lebih baik kita pisah. Justru ketika sistem itu kita pisah, kita bisa menilai mana sistem kita yang bertumbuh dan mana sistem yang masih perlu dikoreksi ulang atau diperbaiki. Oke, next slide. Resiko. Kita bahas tentang resiko. Apa sih resikonya ternak akun itu? Pertama, resikonya memakan waktu ekstra jika dijalankan serba manual. Misalkan nih, kita nggak punya robot, kita nggak tahu adanya robot, kita nggak tahu kalau trading itu bisa otomatis misalkan ya. Kita nggak tahu kalau tetangga sebelah itu bisa rebahan dapat dolar. Kita taunya trading itu lihat chart, entry buy, entry sell, analisa entry buy, entry sell, hitung money management, setting TPSL, kalau sudah TP, clear posisi, profit atau cut loss, profit atau hit SL. Misalkan seperti itu. Terus kita tiba-tiba mau ternak akun, punya banyak akun. Yang ada akan capek, guys. Kita akan capek, kita akan lelah,
Kadang udah setting, kelupaan, itu yang akan terjadi. Itu pernah saya alami. Saya pernah punya akun trading manual itu lebih dari 3. Yang satu balance-nya gede, yang satu balance-nya kecil, yang satunya itu untuk gold. Tapi yang terjadi pada saat itu pengalaman saya pribadi adalah saya misfokus. Saya kehilangan fokus saya sehingga kadang lupa setting SL. Kadang kelupaan entry misalkan. Kadang akun ini khusus untuk gold misalkan. Tapi saya lupa, jadi saya entry fire currency di akun tersebut. Itu pernah terjadi. Itu resikonya akan jadi berantakan ketika kita jalankan serba manual. Mungkin yang belum ditulis ini resiko kedua adalah masalah kedisiplinan. Kalau kita nggak bisa benar-benar disiplin, nggak bisa sabar, kita panikkan orangnya. Yang terjadi adalah akan kacau. Sistem ternak akun, konsep ternak akun ini akan kacau. Teman-teman udah punya beberapa akun, tapi karena gatel tangan tadi, karena penyakit trader yang sering dialami banyak orang, karena gatel tangan, itu bisa berantakan. Yang terjadi bisa asal pencet kanan kiri nggak jelas. Gitu. Paham ya? Itu resikonya. Untuk resiko yang lain saat ini belum kita temukan. Mungkin kalau nanti teman-teman melakukan ternak akun atau yang sudah melakukan ternak akun, bisa bantu saya memberikan masukan tentang apa sih resikonya ternak akun. Saya rasa untuk saat ini saya belum menemukan resiko yang lainnya seperti itu. Nah, jadi itu konsep ternak akun. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi. Dan nanti menjelang akhir kita akan kasih spesial penawaran untuk EA Ons Pro dan Aurum Project. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Maksudnya misal kalau VPS di Indo kan bisa dibantu tim NS kalau ada problem. Tapi bagaimana penanganan apabila ada kendala VPS yang luar negeri? Jadi semua VPS itu lokasinya juga nggak di Solo bos, nggak di tempat kita. Yang di Indonesia pun lokasinya bisa di Jakarta atau bisa di Medan. Semua diakses secara online. Yang di luar negeri pun kita juga ada customer service-nya online. Jadi semua kendala akan bisa kita selesaikan secara online, jadi nggak perlu takut. Bahkan yang di Indonesia pun kalau ada kendala kita juga nggak ke sana, kita nggak ke lokasi. Semuanya bisa dipantau secara online. Dan tim NS ada SOP-nya untuk memantau VPS setiap 6 jam sekali, 3-6 jam sekali. Jadi sehari bisa 2-3 kali pantau VPS. Makanya ketika terjadi critical issue atau problem atau request, kita akan segera tahu. Dan kalau ada kendala atau problem pun, kadang pihak VPS-nya akan menginformasikan ke kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk ketika mengalami kendala yang ada di VPS. Bahkan kita, tim NS aja, lebih dari 1 orang untuk pantau VPS teman-teman yang jumlahnya ratusan. Kita pakai remote stop manager, jadi yang untuk pantau banyak VPS. Kita biasanya sekali pantau bisa sampai ratusan VPS. Ada tips untuk backtest EA Ons Pro lebih cepat di MT4 bos, karena saya coba di laptop saya untuk 1 bulan backtest perlu hampir 24 jam. Oke, ini ada tipsnya. Pertama, kalau mau backtest jangan di VPS. Backtest di VPS akan menyebabkan kinerja VPS menjadi lambat, menjadi berat, tepatnya menjadi berat, dan VPS bisa restart, bisa nge-hang. Karena backtest itu akan memakan banyak kinerja CPU dan RAM-nya juga. Itu yang pertama. Kedua, gunakan PC atau laptop yang RAM-nya mungkin 4 GB ke atas, 4 GB, 8 GB, atau 16 GB. Itu akan mempercepat kinerja backtest dalam MetaMask kita yang ada di PC. Jadi jangan di VPS, terus mungkin gunakan PC yang RAM-nya gede dan sedikit. Itu ya. Itu mungkin bisa menjawab untuk tip backtest EA. Ini ada pertanyaan dari Bos Nirwan juga. Resiko ternak akun Ons Pro senyum-senyum diri lihat profit yang nambah terus tapi gak ngapa-ngapain. Oke, ini Bos Nirwan yang udah ternak akun juga. Itu resikonya kalau kayak gitu berarti resikonya juga bisa gila bos, berarti kalau senyum-senyum sendiri. Itu antara resiko dengan keuntungan beda tipis. Yang penting senyum-senyum sendirinya jangan pas dilihatin orang aja. Nanti dikira orang gila nanti.
Ini Bos Untung Kurniawan. Beda EA dengan saldo 500 dan 1000 apa Bos? Siapa yang akan setting jika saldo awal 500 lalu kita tambahkan ke 1000? Bisa di-share nggak Bos? NS idealnya saldo berapa untuk ikut EA Unspro supaya bisa nutup biaya yang sudah dikeluarkan. Oke, kita akan kupas tentang Unspro sedikit untuk masalah budgeting. Beda saldo 500 dan 1000 adalah kita bisa bedakan di lotnya. Kita bisa bedakan juga di berapa chart atau berapa pair yang mau kita runningkan. Itu bedanya di situ. Tentunya modal lebih gede, semakin bisa kita optimasi lebih maksimal. Siapa yang akan setting? Jika saldo awal 500 lalu tambahkan ke 1000. Jawabannya bisa Bos, saya bisa tim NS. Dengan catatan settingan semua adalah request dari yang punya account. Misalkan minta ditingkatkan lotnya, ditambah pair dan yang lain sebagainya. Yang punya akun ini request ke tim NS, maka kita akan bantu untuk kerjakan itu. Tentunya sabar karena yang request harian itu puluhan orang. Jadi harus sabar ya. Jadi tetap kita bekerja berdasarkan instruksi untuk masalah setting-setting ke VPS dan lain sebagainya. Bukan berdasarkan inisiatif. Jadi kalau Bos menambahkan modal, mau meningkatkan optimasi, meningkatkan settingan, maka harus ada request ke tim NS. Kalau Bos nggak request, ya Bos bisa ubah sendiri. Atau tim NS tidak akan merubah apapun. Itu yang pertama. Idealnya saldo berapa untuk ikut EA Unspro supaya bisa menutup biaya yang sudah dikeluarkan. Rekomendasi dari kita adalah $500 atau $1.000. Itu biaya itu deposit minimal untuk menutup biaya dan mendapatkan profit yang sesuai. Ada pertanyaan lagi. Kalau ternak akun, apakah lebih baik dibuatkan rekening bank masing-masing? Oh, nggak perlu. Cukup akunnya aja yang berbeda. Nanti kalau withdraw ya akan masuk ke rekening kita yang sama. Jadi nggak perlu dipisah-pisah. Kecuali nanti mungkin Bose ternak akunnya konsepnya seperti ini ya. Akun A untuk anak. Jadi untuk kebutuhan anak, sekolah, dan lain-lain sebagainya. $5.000 misalnya. Akun B untuk kebutuhan istri. Misalnya $10.000. Buat nanti istri belanja, buat istri perawatan, dan buat jalan-jalan. Akun C untuk tabungan. Mungkin digulung terus, tidak di withdraw. Digulung terus. Jadi kalau ada profit, nggak di withdraw. Misalkan $10.000 atau $20.000. Akun D misalkan untuk yang lain, asalkan jangan buat selingkuhan loh ya. Nanti ini buat simpenan, nah itu kan bahaya itu. Jadi kalau akunnya beda-beda gitu, mau dibedain rekeningnya nggak masalah. Tapi kan balance yang dikelola per akun itu gede. Jadi masuknya sesuai ke rekening, sesuai kebutuhan, itu juga nggak ada salahnya. Ini pertanyaan, Aurum lama nggak OP ya? Aurum kita sabar, karena sistemnya itu nggak yang OP terus. Kita benar-benar scanning untuk cari peluang yang baik. Karena TP kita aja kadang 2.000 poin. 2.000 poin kalau 0,01 lot profitnya bisa $20. Gede itu. Jadi kita benar-benar sabar. Lihat peluang yang bagus. Ini ada pertanyaan dari Bos Danes. Untuk strategi averaging martingale yang digunakan EA Unspro sebenarnya lebih baik menggunakan pair yang kualitasnya tinggi, tinggi atau rendah? Atau ada consideration lain dalam memilih pair untuk strategi ini? Nah, pair yang bagus adalah pair yang trending dan koreksi. Ingat-ingat ini. Pair yang bagus untuk EA Unspro atau untuk sistem averaging martingale adalah EA yang trending dan trending di titik tertentu, di level tertentu dia martingale, di averaging, dia mengalami koreksi. Itu didapat dari riset. Dan kita menemukan Euro JPY yang cukup baik dengan pergerakan seperti itu. Jadi trending, habis itu koreksi. Euro JPY cukup baik. Atau pair Euro yang lainnya, atau pair JPY yang lainnya. Euro USD, Euro GBP, Euro CAD mungkin, USD JPY, GBP JPY, mungkin pair-pair JPY yang lainnya. EA Unspro apakah ada SL-nya atau hanya TP saja? EA Unspro itu hanya TP saja. Risk manajemennya dia menggunakan averaging martingale, terus juga ada risk batasan maksimumnya. Jadi
resiko maksimalnya berapa persen. Jadi nggak akan MC kalau fitur itu tetap kita aktifkan, tidak kita matikan. Rata-rata persentase setiap bulannya berapa? Oh, ini ada yang tanya persentase profit. Oke, kita akan jelaskan by data aja. Contoh akun yang bertumbuh selama ini. Bentar, saya akan keluarkan dulu datanya. Teman-teman sabar dulu. Jadi kita ada MQL5, di mana MQL5 ini biasa kita pakai untuk menunjukkan portofolio. Nah, kelihatan ya, ini adalah signal, sebetulnya bukan signal sih, ini kita gunakan untuk memasang portofolio akun-akun member. Ini contoh akun yang paling lama, udah 52 minggu atau setahun lebih, dari Januari sampai Januari tahun kemarin sampai Januari tahun ini, ya setahunan lah ya. Dari depositnya $500, deposit awal $500, dan udah profit 1.437 atau hampir 300%. Kita lihat per bulannya, pertumbuhannya itu dengan EA Unspro itu Januari karena mulainya di akhir-akhir bulan maka profitnya masih kecil, 0,sekian%. Februari mulai 4%, Maret 10%, average-nya rata-rata sekitar 5% sampai 10% bisa lebih. Kalau lebih dari 10% itu rezeki, 20%, 15%, bahkan November ini ada cut loss, itu kita info karena itu US election, pemilunya Donald Trump dan Joe Biden. Kita sarankan untuk kalau floatingnya kecil, mending clear posisi dulu daripada ambil resiko berlebih. Jadi itu advice dari tim NS untuk user Unspro. Habis itu running lagi Desember comeback, profitnya ngeri 48%, dan Januari ini baru jalan hampir 3 minggu udah contoh yang lain lagi. Nah ini depositnya, ya ini deposit kalau misalkan ada floating dia injek dana, kelihatan dari deposit dan withdrawnya yang gede. September 30%, Oktober 31%, November 13%, Desember 72%, Januari 12%. Kita lihat akun lainnya lagi. Nah ini inisial depositnya $300, terus ada tambahan juga, profitnya udah 1.000 lebih. Terus ya, sudah ada withdrawnya $1.000. Dan masih banyak portofolio yang lainnya. Ini kalau di scroll banyak banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Di yang Aurum, untuk Aurum itu copy trade. Kita akan open lagi projectnya itu di akhir bulan ini. Cuman khusus yang ikut webinar kali ini kita akan kasih penawaran khusus, penawaran early, ibaratnya early project open ya. Itu nanti harga spesial. Oke, itu terus cara join Aurum nanti akan kita jelasin. Kalau pakai Unspro yang milih pair siapa? Maksudnya bisa milih pair sendiri, bisa juga bertanya rekomendasi dari tim NS pair apa yang misalkan bagus untuk digunakan. Yang mau minta hasil record seminar ini nggak perlu bingung, karena nanti akan kita upload di YouTube. Webinar ya ini ya, bukan seminar ya. Webinar ini kita akan upload di YouTube, jadi tenang aja. Nah ini ada pertanyaan lagi, yang mau nambah khusus silver, modal 1.000, baiknya lot berapa biar maksimal? Oke, jadi untuk tim NS sendiri, untuk Unspro kita belum maksimal riset di silver. Kemarin yang rame pakai silver itu ada di grup forum Unspro. Mungkin nanti teman-teman bisa diskusi dulu. Yang sudah trading dengan Unspro di silver itu menggunakan setup seperti apa. Perintah close-nya itu nanti otomatis tim NS yang handle atau gimana? Kita sistemnya rekomendasi dan menyarankan, kita info ke setiap user melalui forum Unspro, untuk yang mengambil keputusan tetap pemilik akun. Jadi kita nggak punya hak nih, kita nggak punya hak untuk merubah setup, bahkan melakukan open atau close order di setiap akun masing-masing. Itu namanya kita melanggar privacy. Jadi kita nggak punya hak untuk itu. Jadi kayak kita memberikan rekomendasi, ya teman-teman sendiri yang melakukannya. Bisa request minta tolong di-close-kan posisinya.
tapi nggak boleh kita inisiatif untuk close sendiri seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Mau tanya, misal modal 1.000, terus per bulan injek dana $200. Apa harus disetting lagi atau otomatis? Jadi di Earnsflow ini, untuk penggunaan lotnya, itu bisa otomatis, bisa juga manual, fix lot. Nah, biasanya kita rekomendasikan fix lot. Kenapa? Karena gini, ada plus minusnya kalau kita menggunakan lot otomatis. Lot otomatis itu kalau balance-nya naik, lotnya akan otomatis naik. Apalagi kalau ada injek dana, lotnya akan otomatis naik. Tapi ada plus minusnya. Minusnya bagaimana? Kalau plusnya teman-teman tahu, nggak perlu ubah lot lagi. Tapi minusnya seperti ini. Ketika lotnya otomatis naik, balance-nya naik, lotnya otomatis naik. Berarti kan lot itu akan menyesuaikan balance saat itu. Kalau tiba-tiba kita mau withdraw profitnya, kita harus clear posisi dulu, memastikan posisi clear baru kita bisa withdraw profitnya. Karena kalau kita tiba-tiba withdraw profitnya nih, misalnya $1.000, udah profit 500, berbulan-bulan nggak kita ambil. Lotnya udah menyesuaikan lot ya 1.500 kan, $1.000 profit 500 jadi 1.500. Lotnya menyesuaikan ya 1.500. Tiba-tiba kita butuh dana nih, atau mungkin mau liburan, kita mau tarik $500. Kalau kondisinya nggak clear posisi, kita tarik $500, masih running, itu running lotnya lot 1.500 loh, bukan lot yang $1.000. Kalau nggak di clear posisi agar dia lotnya menyesuaikannya $1.000, itu akan menjadi masalah di ketahanan dana. Nah, itu penjelasannya. Oke, kalau bisa dipahami. Sekarang yang terakhir, saya akan memberikan penawaran. Mungkin Bos Niko ada di webinar ini atau Bos Ade. Seperti biasa, yang ditunggu-tunggu. Oh, ini ada pertanyaan juga. Mohon maaf, Bob, saya mau tanya terkait legal atau perlindungan hukum apabila ingin injek dana besar supaya para investor punya rasa aman ketika trading atau invest dan join dengan project NS. Oke, yang pertama, NS tidak pernah menghimpun dana di project-projectnya saat ini yang running. Karena itu harus ada hukumnya, jadi kita nggak pernah menghimpun dana. Project-project yang teman-teman kerjakan atau project-project yang NS kembangkan lalu teman-teman bergabung di project itu tetap running di akun teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman deposit sendiri di akun teman-teman masing-masing. Jadi bukan transfer dana ke NS. Kita hanya jual sistemnya saja. Contoh kita jual Earnsflow-nya aja. Ya, Earnsflow-nya akan diinstal di akun teman-teman. Aurum Project Copy Trade. Ya teman-teman deposit di akunnya teman-teman sendiri. Dan kita akan kopikan akun itu di akun yang kita kelola. Jadi bukan teman-teman transfer dananya terus kita kelola dananya, tidak. Dananya tetap di akun masing-masing. Makanya kita sebut copy trade. Dan project-project yang lain saya rasa masih akan menggunakan metode seperti itu. Karena kalau funding itu membutuhkan izin yang lebih jelas, harus ada perlindungan hukumnya. Terus untuk masalah broker yang kita gunakan itu regulasinya jelas, regulasi Eropa. Bisa teman-teman minta sendiri ke XM, bagaimana regulasi-regulasinya. Akun yang deposit $10.000, $20.000, $50.000, $100.000 yang ada di bawah tim NS, yang ada di bawah komunitas NS Group itu banyak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Dan itu sudah berjalan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Itu aman, withdraw pun tidak pernah ada masalah. Karena emang XM regulasinya jelas, meskipun dia tidak ada legalitas di Indonesia. Mungkin sering dibahas juga, misalkan nih, Bank Singapura itu nggak ada legalitas di Indonesia. Kalau dia sampai beroperasi di Indonesia, ya dia tidak legal di Indonesia, tapi di negaranya dia kuat. Dia benar-benar ada hukumnya, seperti itu. Untuk Project Pump saat ini belum ada, karena kita belum menemukan broker yang sesuai. Kita masih dalam tahap riset. Teman-teman sabar aja. Nanti kalau ada broker yang sesuai, baru kita akan open akun Pump di situ. Sementara kita masih fokus dulu soal-soal teknis yang
kita kembangkan. Oke, untuk promonya, mungkin bisa teman-teman catat ya untuk promonya. Untuk EA Earns Pro, kita kasih spesial diskon dari harga 3.500.000, itu diskon 10%. Jadi dari 3.500.000 untuk hari ini, malam ini aja, itu diskon 10%. Yang mau membeli EA baru. Terus yang mau membeli akun tambahan, jadi yang untuk mau beli akun tambahan, tadi kan biaya administrasinya 700.000. Untuk malam ini aja, saya kasih spesial harga untuk 2 akun. Jadi akun tambahnya nggak 1, tapi ambil 2 langsung. Harusnya 1,4, jadi 1,2 aja. Jadi potongan 200.000, tapi ambilnya 2 akun langsung. Jadi teman-teman punya 2 akun tambahan. Itu untuk malam hari ini aja. Jadi tadi yang untuk EA 10 yang pembelian baru itu diskon 10%, jadi potongan 350.000 ya. Jadi berarti 3.150.000 itu udah free VPS 6 bulan. Seperti itu. Terus kalau yang tambah akun jadi 1,2 untuk 2 akun. Lalu untuk Aurum Project ini nanti bisa langsung kontak ke Bos Ade atau ke saya juga atau ke Bos Niko yang udah punya kontaknya Bos Niko, bisa langsung ke Bos Niko untuk yang EA sambil memberikan informasi kalau mendapatkan info diskon untuk hari ini. Ya 700.000 itu full time Bos. Jadi lifetime maksudnya. 700.000 itu lifetime, nggak ada batasan waktu. Untuk saat ini ya, jadi ke depan kita nggak tahu kalau kedepannya ternyata EA Pro akan kita batasi, ya yang pembelian ke depan tuh akan ada batas waktunya. Terus untuk Aurum Project nanti silahkan kontak Bos Ade untuk early open slot ini. Nanti kita akan open di harga 1,5. Untuk Aurum Project kita akan open di harga 1,5, dan yang mau join pada malam hari ini kita kasih harga 1,3. Silahkan nanti kontak Bos Ade, saya mau join Aurum Project, saya dapat harga 1,3 khusus malam hari ini. Untuk Earns Pro yang pembelian baru itu VPS-nya udah free 6 bulan, jadi 3.500.000 dikurangi potongan harga 10%, itu udah sama free VPS 6 bulan. Oke, ada pertanyaan lagi tentang promo? Silakan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin biar menjadi bermanfaat promonya. Terus mungkin yang hari ini udah beli EA, misalkan ya hari ini yang udah beli EA, terus ternyata ada promo, silahkan klaim ke kita, klaim ke tim NS. Nanti kita akan kasih kaos free yang hari ini ya, yang kemarin enggak. Jadi ini tanggal berapa ini? Tanggal 19 Januari. Jadi yang hari ini tanggal 19 Januari beli EA, terus dia ketinggalan, misalkan wah ternyata ada promo, kita kasih kaos gratis, kita kirim ke rumah masing-masing. Nah ini Bos Ade udah bantu kasih rangkuman untuk promo kita pada malam hari ini. Setelah VPS habis, perpanjangan tadi udah saya jelasin. Perpanjangan VPS itu 755.000 per 6 bulan atau 1.360.000 per tahun. Untuk Aurum Project itu projectnya adalah copy trade untuk gold, untuk pair gold only, gold saja. Jadi opennya jarang-jarang, kita buy sell dengan TPSL. Modal minimal yang direkomendasikan adalah minimal $200. Itu jadi modal $200 untuk trading gold. Tapi opennya jangan-jangan, jadi harus sabar, jangan kok nggak OP gitu, jangan seperti itu. Kita harus sabar, kita harus benar-benar pantau market dengan baik. Kalau akun tambahan, VPS-nya bisa ikut dengan VPS yang awal. Kalau VPS yang pertama ternyata nggak kuat, ya bosnya harus order VPS lagi, seperti itu. Bulan berapa kali untuk Aurum Project entry-nya itu tergantung peluang. Bisa sebulan 4 kali, bisa sebulan
5 kali, bisa 8 kali, bisa 10 kali. Ini tergantung peluang yang terjadi di market. Kita ikuti peluangnya aja. Kalau peluangnya muncul ya kita masuk. Kalau ikut Aurum dan Unspro, jadi 2 akun, itu sudah termasuk ternak akun. Karena kita membagi resikonya tidak hanya di Unspro saja atau di Aurum saja. Yang beli EA bisa hubungi Bos Ade di WhatsApp atau bisa hubungi saya untuk EA. Nanti prosesnya bisa lebih cepat. Nanti habis itu akan diarahkan ke Bos Niko untuk private account. Jadi bisa ke bisa ke kontak ke tempat saya dulu di 0878 5700 5800. Ini kontak nomor telepon saya. Silahkan di save nomor saya dari dulu cuma satu itu. Nggak ada nomor yang lain, jadi itu campur dengan nomor pribadi. Aurum 1,3 untuk berapa lama? Itu untuk 6 bulan. Jadi itu biaya administrasi dan biaya join VPS. Jadi VPS 1 dipakai rame-rame. Bisa 5-10 akun gitu. VPS-nya kita pakai yang dedicated server, yang kecepatan tinggi, RAM-nya kalau nggak salah 8 atau 16 GB, saya lupa. Nanti Bos Niko yang lebih detail untuk VPS. Terus kita yang pakai prosesornya itu 4 core, jadi VPS bulannya itu sekitar 1,5 sampai 2 juta. Itu biaya VPS-nya, jadi dibagi orang banyak. Nanti setelah 6 bulan akan ditarik biaya join VPS lagi. Itu murah, paling 500 ribuan aja. Jadi yang ditarik per 6 bulan itu biaya VPS saja, karena administrasi udah ada. Terus karena ini project copy trade, ada share profit 20% ke tim NS. Jadi kalau posisi dia withdraw profit, silahkan ditransfer 20% ke tim NS. Seperti itu. Satu Unspro kita lock untuk satu akun. Akun berikutnya tadi kita terapkan untuk akun tambahan itu ada biayanya tadi. Administrasi 700.000 untuk balance di salah satu akun $1.000. Kalau balance-nya masih di under $1.000, di bawah $1.000, maka kita kasih diskon 50% untuk harga EA yang berlaku saat ini. Saat ini itu 3 juta untuk EA only tanpa VPS, berarti cukup bayar 1,5 juta aja. Rata-rata pukul rata Aurum berapa persen per bulannya? Itu bisa 5%, 10 sampai 20%. Dan apakah ada bulan-bulan mengalami loss atau terus konsisten? Ada bulan-bulan kita nggak profit, nggak loss. Di Desember kemarin, sebelum project ini launching, malah di Desember kemarin itu kita bakbuk. Kita entry profit, terus kita entry loss. Jadi profitnya 0% sistem itu. Aurum minimal depo $200. Sudah saya jelaskan tadi. Untuk setting pair di Unspro kita ngikut yang disarankan tim NS bisa banget. Kita saranin default set biasanya pair Euro JPY, itu bisa jadi rekomendasi. Historinya Aurum kita nggak kasih password investor. Seperti biasa password investor itu privasi dan rawan disalahgunakan. Jadi kita trauma akan hari itu. Kenapa bilang trauma? Karena itu pernah terjadi di masa lalu. Berkali-kali kita mempercayakan password investor ke orang, tapi malah disalahgunakan. Jadi kita pakainya MTL5. Ini contoh ya, yang udah join Aurum Project udah profit berapa $. Bentar, saya akan kasih contoh yang join Aurum Project. Untuk Bos Ade ini saya mau tanya, untuk jadwal meeting selesai otomatis atau kita yang jadi untuk meeting ini tadi saya set di 1,5 jam meeting. Sebentar lagi setahu saya nanti akan otomatis selesai. Cuman ada toleransi waktu, jadi nggak benar-benar pas di 8.30. Oke, jadi karena meeting kita ini terbatas waktunya, maka akan selesai sebentar lagi. Mungkin nanti untuk untuk portofolio teman-teman bisa cek di link yang saya kirim barusan. Aurum Project sudah sebagian terupload di situ. Ada yang sudah bertumbuh 20%, ada yang bertumbuh 15%, ada yang bertumbuh beda-beda karena kita kemarin pada saat pertama launching masih ada trouble sedikit di VPS yang menyebabkan beberapa EA open-nya ada yang nggak open, ada beberapa akun ada yang tidak open. Jadi kita masih perbaiki itu dan untuk saat ini udah terselesaikan problemnya. Jadi harusnya hal tersebut tidak terulang lagi.
Yang mau bikin akun MKL5-nya untuk personal portfolio silahkan. Cuman gini, MKL5 kita untuk pantau perkembangan akun. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, berarti kendalanya adalah kita nggak bisa pantau perkembangan akun teman-teman kalau ada kendala. Jadi bisa pantau sendiri juga, nggak masalah. Nah ini ada testimonial nih, sudah join Aurum dari awal Januari, udah profit 9%. Itu pertumbuhan yang bagus, bayangin setahun berarti bisa 100%. Nah, kalau teman-teman nyimpan uang di bank atau deposito, nggak akan bertumbuh sebanyak itu. Sedangkan dengan Unspro atau dengan Aurum, itu bisa rebahan dapat dolar. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin waktu kita terbatas, takutnya nanti ketika kita jawab, terputus. Jadi demikian, mungkin Bos Ade bisa bantu untuk closing. Jadi dari saya demikian cukup. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Bos Narko. Nah, jarang-jarang keluar ini cukup spesial malam hari ini kita ditemani Bos Narko. Jadi tadi Bos Narko sharing link Aurum Project-nya di privat ke saya. Mungkin nggak sadar lah itu yang saya kirimkan itu ini ya MKL5 untuk Aurum Project-nya. Nanti bisa langsung klik linknya itu. Terus terima kasih banyak. Nah ini saya closing dulu sebelum tiba waktu kita berpisah. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi malam hari ini, yang dari awal sampai meeting ini selesai sudah ikut berpartisipasi dan ikut nyimak dari awal. Nah itu terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang belum join bareng kita, nanti bisa langsung join grup trading manual atau pakai EA, nanti kita bakal sering ketemu di online Zoom seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang member yang udah join mungkin sering ketemu saya. Nah, yang belum join pasti baru pertama kali nih ketemu saya. Ketemunya sama Bos Narko terus pastinya. Ketemu di IG ya paling sering mungkin. Oke, seperti itu. Mungkin dari saya penutupnya seperti itu. Sebelum diakhiri mungkin Bos Narko ada yang mau disampaikan lagi? Nah, ini udah mulai rame sih yang ngechat. Ada sekitar 10 orang yang mau order, mau bikin akun tambahan buat ternak akun, dan mau join Project Aurum. Udah rame, jadi cukup itu dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nanti butuh recordingnya akan segera kita proses untuk bisa kita upload di YouTube. Harap sabar ya. Itu aja. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk teman-teman yang masih bergabung sampai akhir online Zoom meeting kita malam hari ini. Salam sukses dan sehat untuk kita. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Nah, di akhir kata seperti biasa, salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.